Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga sehat selalu ya. Masih dalam serangkaian kegiatan Darul Arkom untuk Ananda SD Muhammadiyah Palur. Kali ini bersama dengan Bu Alfi nih ya. Tapi Bu Alfi tidak sendirian ya. Allah kirimkan kepada kita ya adik kita yang solihah, cantik dan penghafal Quran ya. Kira-kira sudah ada yang tahu belum ya, hari ini kita mau belajar dengan siapa? Ya, langsung saja ya, hari ini kita akan belajar bersama Dek Hasna. Assalamualaikum Dek Hasna. Waalaikumsalam. Iya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Sehat nggih Bun ya? Alhamdulillah. Ya, ini dengan Bunda siapa namanya? Dengan Bunda Hani. Oh, Bunda Hani. Ya, hari ini ya Bu Alfi ditemani dengan Mbak Hasna dan Bunda Hani. Nanti pas kita belajar, tapi nanti Dek Hasnanya dibantu oleh bundanya nih ya, karena memang Dek Hasna belum bisa menjawab pertanyaan ya dari kita. Jadi nanti Bunda Hani yang akan memandunya. Jadi Bun, ini dalam serangkaian kegiatan Darul Arkom, atau mungkin kalau biasanya mabit nggih Bun nggih. Ya, ini karena berhubung situasi dan kondisinya memang tidak memungkinkan, jadi diadakan Darul Arkom secara virtual ya. Tapi dalam serangkaian kegiatannya juga masih sama, yaitu untuk meningkatkan ibadah anak selama di bulan suci Ramadan. Nah, Bu Guru perkenalkan terlebih dahulu ya. Ini namanya Dek Hasna, usianya 5 tahun. Iya kan? Bener ya Dek ya? Usianya 5 tahun ya. Sekolahnya di PAUD ya, tapi sudah menghafal kurang lebih 14 juz ya. Masya Allah sekali ya, masih kecil usianya 5 tahun ya, tapi sudah menghafal 14 juznya. Ini seperti reminder ya buat Bu Alfi ya, yang barangkali memang jauh ya dengan hafalannya Dek Hasna ya. Nah, jadi nanti kita akan tanya-tanya bagaimana sih cara Dek Hasna ya, masih kecil tapi sudah hafal 14 juz ya Dek Hasna ya. Sudah banyak hafalannya ya. Nanti Bu Alfi mau tanya-tanya ya, bagaimana cara Dek Hasna untuk menghafal Al-Quran ya. Nanti Bu Alfi mau tanya-tanya. Baik Bunda, ini ada pertanyaan ya. Beberapa pertanyaan yang mungkin nanti kita tanyakan terkait dengan bagaimana sih Dek Hasna kok bisa menghafal 14 juz padahal usianya masih sangat muda gitu ya Bun ya. Untuk yang pertama Bun, pertanyaannya, apa nih yang membuat Dek Hasna bisa menghafal Al-Quran? Kenapa tidak ilmu yang lain? Sedangkan yang sekarang itu kan yang diunggulkan adalah prestasi kognitif. Tapi kenapa Bunda mengarahkan Dek Hasna itu ke menghafal Al-Quran? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bukan bermaksud untuk mengajari, akan tetapi mencoba untuk sharing pengalaman kami dalam mendidik anak kami Hasna Alfa Kamala. Jadi adik Hasna itu sekarang umurnya 5,5 tahun. 5,5 tahun. Iya. Bulan apa? Bulan Agustus. Besok umur 6 Berarti tahun. ini tahun ini Agustus 6 tahun ya? Iya. Gitu. Dan kebetulan Hasna itu adalah CP. CP itu kelainan pada otak. Oh, gitu. Jadi makanya sampai sekarang itu adik Hasna itu belum bisa komunikasi dua arah dengan sempurna gitu. Akan tetapi dengan kekurangan adik Hasna, alhamdulillah sekarang sudah insya Allah sudah bisa hafal separuh dari Al-Quran. Ya Allah sekali ya. Ya 14 juz banyak sekali. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin ya. Kun fayakun, kalau Allah sudah berkehendak tidak ada suatu hal pun yang tidak mungkin gitu. Betul sekali Bunda. Jadi sedikit cerita. Iya. Cerita dari kami. Jadi jauh sebelum Hasna itu lahir, jadi waktu Hasna masih dalam kandungan, itu memang kami sering sekali mendengarkan Hasna Al-Quran atau murotal. Berarti waktu MP3 masih gitu. hamil nggih Bun nggih? Oh, masih dalam kandungan. Karena kalau menurut teori hal tersebut itu bisa merangsang kecerdasan otak pada sang bayi. Dan alhamdulillah kita bisa membuktikan itu. Jadi Hasna itu sekarang kalau misalkan kita ajarin ngaji, doa, nyanyi dan lain sebagainya, itu kita ajarin 5-6 kali itu dia sudah nyantol, dia bisa. Gitu iya. Itu cerdas. Gitu. Baik, kembali pada cerita. Iya.
Jadi waktu dalam kandungan itu selain kita dengerin dia ngaji, kita juga sering ajak dia ngaji setiap malam. Setiap malam saya ayahnya gitu sambil ngaji, sambil saya elus-elus perut saya. Iya itu. Selain ngaji juga doa sambil saya usap-usap perut saya itu karena emang anak pertama ya, jadi kami itu masih semangat, masih senang. Ayah juga masih senang puasa Senin Kamis gara-gara senang karena ini anak pertama kan, masih semangat gitu kan. Itu kemudian Hasna lahir kami pun juga masih istiqomah mendengarkan dia Al-Quran. Jadi sudah lahir tapi tetap istiqomah murotalan ya? Iya, masih istiqomah mendengarkan dia Al-Quran, kemudian kita masih istiqomah ngajakin dia ngaji kalau malam. Dan alhamdulillahnya dia responnya positif. Setiap didengerin ngaji gitu, kayak ngerti gitu, didengerin. Udah pernah denger mungkin kan memang kayak meskipun masih di dalam kandungan udah bisa mendengar gitu ya. Mungkin karena itu mungkin. Iya. Ya, mungkin. Itu alhamdulillah responnya positif. Sampai kalau dia itu lagi rewel waktu bayi ya, rewel gitu. Kalau sama saya kan tak nenek ya. Tapi kalau sama ayahnya itu diajakin ngaji, itu diem. Iya, Masya Allah. Itu mungkin karena terbiasa mungkin ya. Mendengar Quran. Itu mungkin. Begitu kemudian pada umur sekitar 3 tahunan kami dikagetkan oleh Hasna. Jadi ternyata Hasna itu merekam Al-Quran yang selama ini dia dengarkan. Itu. Nah, makanya sejak itu kami kalau setiap malam itu ngaji bareng sama Hasna. Berarti di usia 3 tahun itu Mbak Hasna sudah bisa hafal surat yang didengarkan setiap harinya gitu? Iya, itu saya mulai dari situ setiap malam kita ngajakin ngaji. Dulu awal-awal dia 1 ayat, kami 1 ayat gitu terus. Tapi kalau sekarang kan sudah mulai bisa sendiri gitu. Awal-awal memang masih terputus-putus. Gitu. Pernah dengar ya Bun ya, kalau untuk memang dipersiapkan dari hamil itu ya Bun ya, katanya kalau mau mencetak generasi Quran itu memang didengarkannya itu 1 bulan itu fokus 1 juz. Apakah seperti itu atau mungkin Mbak Hasna waktu itu murotalnya suratnya bebas? Campur. Campur. Iya, penting ngaji gitu. Iya. Terus kenapa kok bisa kami memilih untuk mendengarkan Al-Quran gitu ya? Karena memang Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kami orang Islam gitu. Berarti memang kenapa memilih Al-Quran, tapi memang jelas setiap orang tua menginginkan anaknya untuk untuk menghafal Al-Quran ya Bun ya, yang mana Al-Quran itu memang kitab kita ya, pegangan kita. Jadi memang itu alasan terkuat kenapa ayah bunda memilih Mbak Hasna untuk lebih fokus ke Al-Quran gitu ya Bun ya. Dan Masya Allah ya sekarang udah 14 juz Mbak Hasna, keren. Tapi belum sampai 14. Kemudian Bunda pertanyaan kedua, bagaimana cara Dek Hasna dalam menghafal Al-Quran? Kalau tadi Bunda menyebutkannya murotal ya, berarti mungkin Mbak Hasna itu tipenya itu auditory. Iya, jadi memang kelebihan Hasna dalam gampangnya Hasna untuk mendengar atau menghafal itu memang murni dari Allah, dan kami sebagai orang tua hanya berikhtiar secara edukatif dengan cara ya tadi mengajak dia ngaji, sering ngajak dengerin dia ngaji dan lain sebagainya itu. Dan memang tipe belajarnya Hasna itu cenderung pada auditori. Makanya Hasna itu lebih senang ketika mendengarkan sesuatu yang frekuensinya sesuai dengan mood dia. Makanya kalau murotalnya Al-Ghamidi itu menurut kami sesuai dengan dia, jadi dia senang. Makanya kami seringnya mendengarkannya murotalnya Al-Ghamidi itu. Gitu. Berarti melalui Android atau itu Bun ya? Atau mungkin kaset gitu. Itu ya kayak ada rekaman itu ya? Gitu. Jadi mulai bangun tidur gitu kita setelin MP3 gitu. Di awal kita memulai dari juz 30. Berarti istiqomah juz 30 selesai dulu gitu. Jadi mulai pagi kita setelin gitu, ya wes sambil dia main apa gitu, udah itu hidup MP3-nya gitu. Sampai dia bosan ya udah biarin, tapi itu malah hidup terus itu. Kecuali kalau dia tidur enggak. Gitu. Itu kemudian memang kita awali dari juz 30, kemudian untuk mengetahui seberapa persen hafalan dia ya ketika malam itu. Ketika malam habis maghrib. Itu gitu. Itu setelah juz 30 selesai gantian juz
juz 1, kemudian juz 2 dan seterusnya. Oh, Sampai berarti sekarang 31, kemudian 29, bukan 30, kemudian lanjut ke 1, juz Oh, 1, gitu. juz 2 dan seterusnya. Oh gitu, berarti diawali dengan juz 30, kemudian baru masuk ke juz 1, 2, Ya. 3 dan seterusnya gitu ya. Oh iya gitu. Dan untuk mengetes hafalannya di Asna ini, apakah menggunakan itu kayak musrif itu loh Bun? Jadi dibantu dengan musrif untuk mengetahui seberapa kuat hafalan di Asna, atau mungkin dari TK-nya itu sendiri dicek itu Bun? Memang selama ini memang dari kami. Oh, dari Alhamdulillah Bunda. dari Oh, kami bagus sendiri, sekali. orang tuanya, ya ayahnya, ya Oh, saya gitu. iya. Tidak mendatangkan ustazah apa dari Iya. luar gitu. Sementara dari kami sendiri sih, karena keadaan bahasanya seperti ini, kami tidak memaksa sebenarnya. Ya biar mengalir aja. Iya. Oh, dari situ bisa dilihat ternyata sudah hafal 14 juz gitu nih Bun, ya? Kurang lebih gitu Kurang ya. lebih. Iya, Masya Allah sekali ya. Kemudian Bunda, ini yang ketiga, adakah kendala ya di Hasna dalam menghafal ya? Seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika anak itu kan pasti ada fase jenuh ya Bun ya. Iya. Barangkali di Hasna juga seperti itu dalam proses menghafal, mungkin jenuh atau mungkin ingin hal yang lain gitu Bun. Kendalanya memang Hasna itu karena wis terbiasa kalau malam itu habis sholat maghrib ya, itu kan mesti terbiasanya kan ngaji. Mesti yang diucapkan setelah sholat maghrib itu ngaji gitu. Dan terkadang ajakan Hasna itu kita belum bisa dampingi secara sempurna. Ini karena kesibukan ya. Iya. Itu, tapi setidaknya ajakan dia untuk ngaji itu sebagai pengingat kami, pengiling kami supaya senantiasa mendampingi Hasna dalam ngaji Al-Quran dan senantiasa mencintai Al-Quran untuk selamanya. Amin. Oh ya, berarti kendala. Seneng dia sebenarnya. Pokoknya kalau diajak ngaji sampai lama pun dia itu sebenarnya mau semangat gitu. Berarti emang kendalanya itu lebih ke kayak belum bisa maksimal mendampingi Iya. Mbak Hasnanya. Kalau untuk bahasanya sebenarnya enggak ya Bun ya. Berarti malah semangat ya. Iya, kalau untuk dia menghafal senang. ya. Oh gitu ya. Jadi memang berarti untuk yang Mbak Hasna ini berarti memang peran orang tua di sini sangat diperlukan ya Bun ya, untuk mendukung, mensupport itu Mbak Hasna sendiri gitu ya Bun ya. Gitu ya. Kemudian Bunda, yang keempat nih ya. Apa harapan ayah dan Bunda dari Dek Hasna untuk kedepannya? Harapannya minta doanya semoga Dek Hasna bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Amin. Dan semoga Dek Hasna bisa menjadi pajangan yang untuk memperindah kehidupan kami keluarga. Amin. Dan kelak bisa memberikan syafaat dari yaumil qiyamah. Iya, Dan yang terakhir, jangan sampai kita merasa puas hanya dengan menyekolahkan katanya di tempat yang bagus, tempat yang katanya mahal. Akan tetapi kenapa? Karena pendidikan yang utama dan yang paling utama itu dari kita sendiri, orang tuanya. Gitu. Ibu adalah madrasah pertama gitu ya. Dek Hasna? Habis ini ngaji ya. Kakak Habis mau ini ngaji ya. Surat Ar-Rahman ya. Enggak mau ngaji, ini ada Al-Quran. Ini lah ada Al-Quran. Oh, nah. Ini pegang sendiri kakak nih. Pegang sendiri ya. Ayo, mulai dari ta'awud ya kak ya, itu Bu. Coba ya. Guru mau dengar. Iya. Ini surat Ar-Rahman kakak itu. Guru mau dengerin Kak Hasna ngaji surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamul Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط والريحان sirul mizan والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل
Sunatul akmal wal haqqu yusfiru raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min Sudah ya Mbak Asna. Terima kasih. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Masya Allah sekali ya. Nah ini ya dari kisah perjuangan Dek Hasna dalam menghafal Al-Quran dan juga keistiqomahan ya ayah bundanya Dek Hasna untuk mensupport Dek Hasna ya dalam menghafal Al-Quran. Di sini kita bisa sebagai apa ya Nak ya, reminder ya, pengingat untuk kita ya, khususnya Bu Alfi di sini dan juga mengajak anak-anak semuanya, ayo kita lebih semangat lagi untuk menghafal Al-Quran ya, yang mana sebagai kita tahu ya Al-Quran ini adalah kitab kita ya, pedoman hidup kita ya, dan juga dengan segala rezeki yang sudah Allah berikan di sini kita jadi reminder ya, seberapa banyak hafalan kita ya, seberapa kedekatan kita dengan Al-Quran ya. Di sini kita bisa kayak belajar dari Dek Hasna ya, meskipun dengan sedikit kekurangan tapi ternyata Allah memberikan banyak kelebihan ya kepada Dek Hasna, kemudian juga ayah dan bunda yang juga luar biasa, Masya Allah sekali ya, yang ada di belakang Dek Hasna ya, sehingga Dek Hasna Masya Allah sekali sudah bisa menghafal 14 juz. Ini Masya Allah sekali ya. Kalau jadi merasa insecure ya, dan di sini untuk anak-anak semuanya yang jelas tetap semangat, dan untuk ayah bunda juga ya yang ada di rumah, ayo kita bersama-sama ya untuk menciptakan generasi yang Qurani ya, yang cinta dengan Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran, yang harapannya apa? Harapannya di sini bisa menjadi hamba yang beriman, bertakwa, dan menjadi hamba yang muttaqin. Nah, sekian dari Bu Alfi, dari Dek Hasna dan juga Bunda Hani ya Bun nggih. Iya. Semoga bermanfaat ya, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.